Pemirsa Tauf TV, kita kembali lagi untuk berbincang-bincang langsung kepada Bang Onim, salah satu aktivis dan juga relawan dari Palestina yang berasal dari Indonesia, yaitu Maluku Utara. Benar Bang Onim? Benar sekali. Oke. Bang Onim, aku pengen tahu nih, keseharian Bang Onim menjadi aktivis dan relawan. Kan tentunya tidak mudah ya, perjalanan untuk menjadi relawan pun tidak mudah. Ya. Bagaimana Bang Onim untuk membiayai kebutuhan sehari-hari di sana? Iya, Stefani dan pemirsa setia Tawaf TV perlu sampaikan bahwa mungkin teman-teman pemirsa Tawaf TV belum mengetahui lebih jauh tentang Bang Onim. Bang Onim aslinya dari Halmahera Utara, Maluku Utara, jadi seberangnya ternyata ya. Jadi dari Jakarta itu naik pesawat sekitar 4 jam, dan naik pesawat terus naik speedboat, dari speedboat terus naik mobil lagi, terus naik ojek lagi, itu masuk perkampungan. Jadi alhamdulillah saya berada di Palestina, mungkin alhamdulillah sedikit mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Jadi aktivitas Bang Onim keseharian ya alhamdulillah bertemu dengan para janda, dengan anak yatim yang ada di sana, dengan masyarakat Palestina. Jadi fullnya itu kegiatan kemanusiaan. Alhamdulillah saya juga pada tahun 2018 Stefani dan pemirsa Tawaf TV, saya berhasil mendirikan sebuah lembaga filantropi yang alhamdulillah punya perizinannya lengkap, terus diaudit, punya tim yang ada di Jakarta, punya tim yang ada di Mesir, dan juga punya tim yang ada di Palestina. Jadi alhamdulillah dengan adanya Bang Onim hadir di Palestina sudah berhasil mengurangi jumlah pengangguran di Palestina. Itu saat ini tim kami itu lebih dari 70 orang di Palestina. Alhamdulillah ini salah satu, jadi yang saya bentuk itu namanya Lembaga Filantropi Nusantara Palestina Center, NPC. Saya sendiri sebagai pembina. Alhamdulillah kegiatan kami itu edukasi dan juga pendidikan. Jadi kami di sana ada sekolah TK Nurani Indonesia gratis untuk anak yatim. Perlu sampaikan bahwa jumlah anak yatim di jalur Gaza itu lebih dari 28.000 anak yatim. Yang baru kepegang itu baru 1.000 orang. Adanya TK, terus adanya program orang tua asuh yatim Palestina, adanya program Halaqah Tahfizul Quran. Alhamdulillah dengan halaqah ini sekitar 21 orang dalam 1 tahun sudah bisa menghasilkan, memproduksi penghafal Al-Quran lebih dari 160 orang dalam 1 tahun. Itu luar biasanya ketertarikan dari masyarakat Palestina untuk menghafal Al-Quran dengan berbagai program kemanusiaan lainnya, tentunya atas nama masyarakat Indonesia untuk Palestina. Perlu sampaikan bahwa kehidupan di jalur Gaza itu saat ini lumpuh, krisis ekonomi, karena Stefani dan pemirsa Tawaf TV, apa yang kami minum dipasok Israel. Apa yang kami makan dipasok oleh Israel. Apa yang kami pakai dipasok oleh Israel. Obat-obatan pada saat terjadi peperangan itu pun pasok ke jalur Gaza seizin pihak Israel. Itu salah satu kengerian, penderitaan, kehidupan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Perlu sampaikan bahwa saat ini di jalur Gaza itu bisa dikatakan penjara terbesar di dunia adanya jalur Gaza. Dan setiap hari mereka kehilangan nyawa. Karena perlu kita ketahui bahwa pelanggaran hak asasi manusia terbesar di dunia itu adanya di mana, Stefani? Adanya di jalur Gaza, Palestina. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Sekali penderitaan, kita juga sebagai umat muslim, sesama umat muslim harus membantu Bang Onim. Nah Bang Onim, tadi sedikit Bang Onim menjelaskan NPC Nusantara Palestina Center. Itu yang membantu dan memberikan pasokan-pasokan ya? Iya benar sekali. Jadi Stefani dan pemirsa Tawaf TV, NPC ini kinerjanya tidak hanya di Indonesia nih, tapi di Indonesia juga ada. Jadi kami mendirikan, bukan berarti tidak peduli terhadap anak bangsa yang membutuhkan di Indonesia. Kami juga bantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan terkena bencana, dan juga kami juga tidak hanya di jalur Gaza, tetapi kami juga bekerja sama dengan pihak kedutaan Indonesia di Jordania dalam rangka kepedulian terhadap pengungsi Palestina yang ada di Jordania, dan juga kami juga punya program di Yerusalem atau Tepi Barat, dan kami juga alhamdulillah punya program nantinya di kota negara Lebanon. Jadi alhamdulillah kami NPC, sistemnya itu prinsip kami membantu negara lain dengan tidak melupakan pemerintah Indonesia. Kami mengajak, kami buka komunikasi, salah satunya seperti yang Stefani sampaikan tadi, pada saat terjadi peperangan luar biasa, dikontak langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi. Betul sekali, wow. Begitu
pengabdian besar Bang Onim ya terhadap Palestina juga, NPC juga sangat membantu sekali bagi rakyat Palestina. Bang Onim, untuk gimana sih isu-isu terkini yang ada di Palestina nih Bang Onim, selepas Bang Onim ke Indonesia, bagaimana sih mungkin pemirsa Tawaf TV ingin mengetahui nih bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di Palestina? Iya, Stefani dan pemirsa Tawaf TV, sebelum masuk ke pertanyaan saudari Stefani, perlu sampaikan bahwa isu Palestina ada beberapa poin yang Bang Onim sampaikan, bahwa isu Palestina adalah ini kewajiban kita, innamal mu'minunal ikhwah. Dan juga yang kedua, innamal aqsa hiyal aqidah, sesungguhnya Al-Aqsa itu bagian dari akidah kita sebagai muslim. Itu pertama. Karena kan tiap tahun kita pasti mengadakan yang namanya Isra wal Mi'raj. Terbukanya pintu dari langit ke bumi itu namanya di mana? Di Palestina. Itu yang pertama. Kewajiban kita sebagai muslim, kenapa harus berada dengan masyarakat Palestina? Pertama kali yang melaksanakan sholat berjamaah oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW itu adanya di mana? Di Palestina. Yang kedua, nanti kita umat manusia dihidupkan dan dimatikan yang kita kenal dengan Yaumil Mahsyar, hari kebangkitan, itu adanya di mana? Di Palestina. Dengan demikian, jangan sampai nanti kita berada di Palestina, kita akan dihisap nanti, kita tidak memahami tentang apa itu Palestina. Dan Stefani, pemirsa TV, walaupun Bang Onim sudah lebih dari 13 tahun di Palestina, masih merasa belum berbuat banyak untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itulah salah satu sensitivitas rasa kepekaan ini yang harus dimiliki oleh seorang tokoh aktivis khususnya Indonesia di Palestina. Yang kedua, isu Palestina perlu sampaikan bahwa ini adalah isu global. Ya, isu global. Jangan sampai teman-teman di Indonesia, khususnya pemirsa Tawaf TV, mengatakan bahwa ini hanya kewajiban masyarakat atau Muslim Palestina. Tidak seperti itu. Isu Palestina menjadi tanggung jawab muslimin di seluruh dunia, terutama pemirsa Tawaf TV, itu mereka punya kewajiban besar untuk mendoakan. Jadi tidak hanya bercapek-capek untuk berangkat ke Palestina. Bang Onim, bagaimana caranya Bang saya untuk berangkat ke Palestina mengangkat senjata? Tidak seperti itu. Yang paling utama adalah cukup dengan mengangkat kedua tangan teman-teman dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah memberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran bagi saudara-saudara kita yang di Palestina. Ini sebagai bentuk dukungan yang reality bagi teman-teman yang ada di Indonesia untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang ketiga, tentunya isu Palestina ini sangat berkaitan, sangat erat kaitannya dengan amanah konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan itu sangat diketahui salah satu tokoh proklamator Indonesia, almarhum Ahmad Soekarno, namanya paling terkenal di Palestina sampai dengan saat ini. Dengan demikian kita juga sangat memahami bahwa tokoh proklamator Indonesia mengatakan bahwa selama Palestina belum diserahkan atau belum dimiliki oleh Palestina, masyarakat Palestina, maka selama itulah Indonesia akan tetap berada dengan masyarakat Palestina. Jadi mendukung Palestina tidak harus teman-teman berucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup menjadi manusia saja sudah bertanggung jawab atau sudah punya kewajiban untuk memberikan kepedulian bagi saudara-saudara kita di Palestina. Karena di Palestina pun ada agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi, dan mereka ini ada orang Kristen itu kepeduliannya sangat luar biasa. Saya masih ingat Stefani dan pemirsa Tawaf TV, sekitar 4 tahun pihak Israel menutup kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak, serentak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Kristen yang ada di Palestina. Yang mereka lakukan apa? Mereka mengeluarkan statement bahwa dalam 1 kali 24 jam pihak Israel tidak membuka Masjidil Aqsa bagi saudara-saudara kami Muslim Palestina untuk melaksanakan sholat, maka dengan detik ini juga kami akan membuka pintu gereja dan mengumandangkan azan di masing-masing menara gereja di Palestina. Oke, baik. Tidak ada yang namanya kristenisasi, tidak ada namanya urusan antara Islam dan Kristen, akan tetapi di sana mereka juga berbondong-bondong dan bererat tangan untuk memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih Bang Onim. Sekarang kita sudah tahu ya isu terkini dan kondisi langsung di jalur Gaza berkat beliau. Nah, setelah ini kita akan menghadirkan tamu spesial Bang Onim, yaitu istri beliau. Jadi jangan kemana-mana.